Nah, iseng juga saya nanya, gimana tuh kabar Dodi sekarang? Wah bang, sekarang dia lagi sakit parah bang, udah 7 bulan katanya gitu. Satu saat dia penasaran sama satu ruangan, dia cerita bang, sama satu ruangan, di ruangan belakang sama tuh kayak kasusnya saya dulu, ada pintu, si pintunya itu kiri kanan pakai payung juga tuh. Nah, saya dengerin terus cerita dari Kang Anwar. Terus gimana? Saya bilang, saya penasaran nih, pintu dikunci, apaan dalamnya gitu kan. Ternyata si dibukakannya itu, auzubillahi min dzalik ya, amit-amit, lukanya itu keluar nanah, terus keluar seperti apa, binatang-binatang kecil bang. Binatang-binatang kecil dari si luka-luka yang ada di badannya. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, malam ini gue kedatangan seorang legend, dimana dulu Doi ini pernah datang ke RJ5 tahun 2020, menceritakan pengalamannya yang nyaris jadi tumbal pesugihan saudaranya sendiri. Nah, pada saat itu videonya tuh sangat viral karena sudah ditonton hampir 5 juta penonton. Jadi pas lu baca doa itu, rasa soto yang lu makan langsung berubah jadi nggak enak. Betul banget. Warung yang sebesar itu, saya lihat lautan. Lautan, gerbang tinggi, pinggir-pinggirnya ada yang jaga, kayak badan gede gitu, cuman mukanya nggak kelihatan. Saya lihat bengong mas, sambil tangan gini sambil bengong. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu, ternyata dia itu kembali mengontak tim RJ5 karena katanya saudaranya itu menargetkan salah satu keluarga dari Mas Hari ini sendiri untuk menjadi tumbal selanjutnya. Nah, langsung aja kita sapa. Selamat malam Mas Hari. Malam mas. Setelah 2 tahun akhirnya kita ketemu lagi nih Mas, di Bandung nih. Bandung lagi nih, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya, saya juga nggak menyangka ya, kita bakal ketemu lagi, satu keduanya juga. Nggak nyangka juga pengalaman yang dulu saya pernah alami, kejadian lagi juga sekarang. Walaupun memang tujuan awalnya ke saudara saya lagi. Cuman ya, alhamdulillah. Nanti kita bisa ceritain. Jadi kali ini tuh targetnya saudara dari Mas Hari sendiri juga? Saudara dari istrinya yang pesugihan. Jadi Anwar itu kan sepupunya Dodi yang baru-baru lagi ini ketemu, ternyata dia juga sempat ditargetkan lagi menjadi tumbal pesugihannya. Nah, dengar-dengar itu katanya sempat tertolong karena diduga sering wudu katanya saudaranya. Betul. Jadi Kang Anwar ini ya masih sepupuan juga lah ya sama saya. Yaitu apa ya, bisa dibilang agamanya mungkin ini juga ya agamis banget lah, kasarnya dia benar-benar dekat banget sama Tuhan gitu. Dekat banget sama Allah, dia gak pernah lepas berwudu, gak pernah telat kewajibannya untuk sholat yang 5 waktu maupun yang sunnahnya. Ya saya percaya sih itu yang ngebantu banget dia. Sampai akhirnya dia bisa dibentengi dengan doa-doa gitu kan, untuk menjaga diri dia juga gitu. Sepertinya kayak gitu sih mas. Oke baik, ditahan dulu Bang Hari ceritanya ya. Sebelum dimulai kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah guys. Terus kalau kalian punya cerita horor bisa kirim ke sini nih. Siapa tahu nanti diundang ke Om Mamat. Terus jangan lupa juga mampir ke Spotify kita kalau kalian suka denger audio atau podcast doang yang ada visualnya. Langsung aja gue taruh link Spotify-nya di bawah. So gue rasa langsung aja berikut adalah ceritanya.
Ya Bang Hari, boleh dijelasin kelanjutan ceritanya itu seperti apa? Ya, gini Bang, mungkin takut ada yang belum tahu ya. Jadi yang pesugihan itu namanya Dodi. Nah, terus yang target pesugihan itu saya sendiri Bang. Sebagai sepupu lah ya, asalnya masih sepupu karena bapaknya Dodi sama bapaknya saya itu adik kakak, kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman ada yang belum paham juga siapa Dodinya, yaitu Dodi itu yang pesugihannya. Dan dulu yang ditargetkan tumbal itu saya sendiri. Kayak gitu Bang. Nah, lanjut saya cerita. Udah dulu pindah 2020 itu Dodi setelah ketahuan nargetin tumbal saya, pindah ke salah satu desa di Kabupaten Bandung ya. Itu saya sekali doang tuh bantuin karena memang keinginan bapak saya untuk bantuin pindahan kan ya. Walaupun memang di situ udah sering cekcok ribut gede karena kan masalah nargetin tumbal saya Bang. Nah tapi kan beda yang namanya bapak saya itu kan masih ponakannya gitu, mau jelek gimana pun ya bantu aja, dibantulah Bang pindahan sekali doang itu. Setelah itu 2020 lost komunikasi Bang, lost komunikasi udah nggak tahu kabar. Udah nggak tahu kabar Dodi kan, dia aktivitasnya apa sekarang, apa dia masih bersekutu sama makhluk yang kayak gitu-gitulah ya, pesugihan. Saya juga udah nggak tahu dan nggak mau tahu juga sebenarnya. Nah kebetulan akhir-akhir ini kemarin-kemarin sih Mas, awal-awal tahun saya dapat project satu kerjaan di salah satu tempat di desa yang saya lihat kerjaan itu nggak asing gitu desanya ya. Wah pernah nih saya kesini nih, survei lokasi saya kerjaan ke sana, saya cek. Ternyata saya ada salah satu kerjaan untuk pemasangan AC dan lain-lain di kantor pemerintahan desa situ. Hari pertama saya kerja, saya set up barang-barang aja, nggak ketemu sama karyawan-karyawan yang lain. Karena memang saya bagian logistik sama bagian servis areanya aja. Setelah itu, hari berikutnya saya ketemulah mulai sama orang-orang yang udah lama ngerjakan proyek itu. Ada salah satu orang kerja yang udah nggak asing mukanya saya Bang. Suatu saat ada kesempatan saya nanya Bang, ini sama Kang Anwar, saya bilang gitu. Iya ini Kang Hari ya, maksudnya saudaranya Dodi. Ya Kang, duh kemana aja Kang katanya. Apa kabar? Baik, saya bilang gitu. Kemana? Kok nggak pernah mampir sini katanya gitu. Kan kasarnya jaraknya nggak sampai berjam-jam, cuma 1 jam doang dari Bandung kota katanya gitu. Saya bilang ya karena memang saya nggak mau kelihatan jelek juga kan, gimana sama saudara gitu. Ya bilang aja sibuk kerja Bang atau gimana gitu kan. Nah iseng juga saya nanya, gimana tuh kabar Dodi sekarang? Wah Bang sekarang dia lagi sakit parah Bang, udah 7 bulan katanya gitu. Sakit-sakit apaan saya bilang? Bukannya makin kaya terus nih rumah, makin gede saya bilang gitu kan. Saya lihat di media sosial juga, saya bilang anak-anaknya sukses-sukses gitu. Iya Bang, cuman dia lagi sakit sekarang katanya gitu. Saya tahu kenapa, karena memang saya pernah ngadain acara ulang tahun anak saya Bang di rumah dia katanya gitu. Cuman agak kesel juga sih saya sama dia Bang, agak marah juga sih karena ya mungkin kita tahu lah, sama-sama tahu dia kegiatan cari usahanya seperti apa kan. Mungkin warung glosir itu hanya kilasan gambar aja sih biar nggak terlalu kelihatan sama tetangga. Tapi kita tahu sendiri dia kegiatannya kan ya bisa dibilang bersekutu dengan makhluk kan, makhluk yang ya kasarnya kasat mata gitu, bisa dibilang pesugihan Bang ya. Nah saya bilang emang kasus apa, saya bilang gitu Bang. Oke, ceritanya mending besok, sekarang itu udah malam. Pulanglah dari situ Bang. Itu pukul 5 sore lah. Kita pulang, hari kedua saya kerja itu. Besoknya ketemu lagi, saya tukeran nomor WA. Karena udah belum punya WA-nya tuh. Kang Anwar itu masih sepupu lah, cuman agak tua dikit. Saya ngobrol. Ya udah Bang, besok kita ngobrol ada waktu. Saya juga agak penasaran nih, ada kasus apaan nih? Apakah sama nggak kayak saya dulu sama si Dodi gitu kan? Jangan-jangan pengen ditumbalin kayak gue juga. Saya mikir kayak gitu Bang. Saya bilang, ini apakah pengalaman saya yang dulu kealamin lagi nggak gitu kan sama si Anwar ini gitu, sama Kang Anwar ini. Nah suatu saat ada jeda saya kerjaan, saya WA karena posisinya agak jauh, saya di lokasi kerjaan. Ada tuh waktu istirahat Bang. Jam 1-an istirahat, saya panggil, habis makan siang ngopi bareng kan. Tolong dong ceritain, saya bilang, emang kasus apaan? Saya bilang, gini nih katanya. Dulu nih waktu anak saya ulang tahun, saya mau ngadain acara tuh di salah satu rumah makan, Bang Ari katanya gitu. Cuman karena memang kondisinya waktu itu musim hujan juga, terus anak saya kan masih kecil pasti
yang datang kan anak-anak kecil juga kan. Nah, nawarin tuh saudara saya, yaitu istrinya Dodi, udah aja, ini kan masih rumah kalian juga, kalian saudara saya, udah ngadain acara ulang tahunnya di rumah aja katanya gitu. Udah ngadain acaranya di rumah aja, kan rumahnya lumayan mewah ya bang ya, gede juga. Ya udahlah Bang Ari, di situ saya ngadain acara ulang tahun di rumah dia gitu. Acara berjalan. Nah, saya penasaran juga bang, kok rumah segede gini lembab banget gitu kan. Matahari sih masuk bang. Saya pernah sekali doang kan waktu itu, waktu pindahin itu. Emang saya juga lihat matahari masuk, cuman benar kata Anwar itu rumah lembab banget, lembab, terus kadang suka bau anyir gitu, kayak gimana sih, kayak cucian nggak kering gitu, bau-bau apak gitulah pokoknya rumahnya. Padahal mewah banget tuh. Saya ngadain acara, saya pakai pewangi apa kata Anwar tuh ya. Satu saat dia penasaran sama satu ruangan, dia cerita bang, sama satu ruangan, di ruangan belakang sama tuh kayak kasusnya saya dulu, ada pintu, si pintunya itu kiri kanan pakai payung juga tuh. Nah, saya dengerin terus cerita dari Kang Anwar. Terus gimana? Saya bilang, saya penasaran nih, pintu dikunci, apaan dalamnya gitu kan. Nah, saya merasa ada yang janggal juga di rumah ini katanya gitu. Kok rumah segede ini sayup banget gitu kan. Sedangkan saya di hati udah tahu dia tuh kegiatannya menyimpang lah kasarnya gitu ya. Berhubungan dengan makhluk gaib gitu, perjanjian dengan makhluk gaib, nama pesugihan gitu. Cuman saya merasa ada yang beda juga di situ. Bedanya kepada diri saya gitu. Merasa nggak enak badan gini, kata dia gitu kan. Oke, next lanjut lagi, dia ngadain acara sampai selesai. Kata dia ngadain acara sampai selesai ulang tahun anak saya. Saya beres-beres lah bang di situ katanya. Beres-beres. Nah, saya nemu ada yang aneh. Di dekat pintu yang ada payung itu kan banyak sesajen tuh bang. Banyak sesajen, ada apel segala macem. Pokoknya buah-buahan tuh komplit katanya dia. Nah, dia di situ merasa ada satu benda yang memang dia nggak asing bang. Nggak asing tuh benda itu. Seperti kayak punya saya gitu kata dia. Kan saya sering pakai cincin tuh bang. Cincin itu udah hilang lama sebenarnya. Saya selalu naruh lagi di mana. Tapi barang itu ada di tempat kayak sesajen bang. Kata gitu, kata saya, cerita ke saya tuh Kang Anwar. Maksudnya kayak gimana? Dulu saya pernah hilang cincin Bang Ari katanya. Saya udah anggap hilang kemana lah gitu. Gak pernah nemu-nemu lagi. Pas kemarin beres-beres setelah ulang tahun anak saya, ada di tempat kayak buat nampan sesajen gitu. Wah ini kayak cincin saya yang hilang nih gitu. Kang Anwar itu lihat sesajennya di dekat pintu yang ada payungnya tuh. Kan ini pintu nih, saya gambarin ya. Ini pintu, nah terus ada payung kiri kanan, terus ada kayak meja kecil gitu. Nah di bawah mejanya itu, padahal di atas mejanya cuman gelas-gelas doang makanan minuman, cuman di bawahnya tuh kayak ada sesajen, ada cincin dia. Dia ambil lah cincinnya itu bang. Dia ambil lah, saya merasa itu milik saya kata si Kang Anwar tuh. Merasa milik saya, ini milik saya banget, nggak ada yang punya karena saya bikin kasarnya cuman saya doang yang bikin bentuk begini katanya. Karena ini jualan, pakailah saya. Karena saya kan sering pakai cincin batu tuh kata. Ya terus gimana bang? Saya dengerin lagi kan ceritanya. Terus gimana? Ya habis itu mah udah beres-beres mah saya pulang. Pas pulang saya ke rumah, mulailah dari situ. Perut saya nggak enak, saya mikir makan apa gitu kata Kang Anwar itu kan. Makan apa gitu. Perasaan saya makan tadi apa adanya, cuma ngopi rokok doang. Cuman dia cerita ke saya merasa melilit perutnya bang. Melilit perutnya. Terus sering panas dingin. Sering pokoknya nggak enak lah badan kata dia itu. Oke, setelah itu kita beres kan karena udah terlalu malam kan ceritanya. Saya bilang nanti lagi lah katanya gitu. Sini juga kita istirahat udah terlalu lama katanya gitu. Udah mau larut malam bang, itu udah sore, itu dari jam 1 kita cerita. Udah kita pulang masing-masing. Besoknya ketemu lagi tuh. Dilanjutin lagi ceritanya bang sama Kang Anwar. Jadi di situ saya merasa sakit terus Bang Ari katanya. Sakit terus Bang Ari. Pokoknya dari situ tuh banyak, kadang tiba-tiba makan biasa juga keluar lagi. Wah udah pokoknya itu di situ nggak enak banget lah. Aturan saya beres sholat juga angin muter sendiri di kamar. Itu mas, kata dia cerita si jendela tuh ditutup, pintu ditutup, tapi
kayak ada angin muter di kamar dia. Saya terus istighfar kata Kang Anwar, karena memang kan dia religius ya, agamanya kuat banget. Saya terus istighfar Kang Ari katanya, terus berdoa, sholat tahajud, apakah ini gangguan atau apa. Dia cerita ke saya berpikir positif, mungkin memang cuaca, mungkin memang terlalu capek kerja atau apa, nggak ada berpikiran gimana-gimana, dia cerita ke saya. Jadi Bang Ari, saya tuh nggak pernah berpikir bahwasanya saya ada yang gangguin lah, apalah, enggak. Saya tetap berpikir ini mungkin cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Mungkin karena teguran, mungkin karena saya kecapean kerja, mungkin apa gitu. Dari situ saya terus berwudu, sholat, berdoa, mengaji, terus saya Bang minta pertolongan ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam kondisi sakit seperti ini selalu istighfar katanya. Pokoknya di saat itu dia nggak lepas dari wudhu Bang. Cerita ke saya gitu, nggak lepas dari wudhu. Walaupun dia lagi bekerja juga, zikir tetap berjalan dalam hati katanya. Astagfirullahaladzim. Selalu beristighfar. Lalu ingat lah gitu kan. Saya Bang Ari, kata dia cerita ke saya tuh berpikir apakah saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mohon maaf ya, mungkin meninggal atau gimana gitu kan, udah firasat udah kemana-mana Bang, saya itu berpikir katanya gitu. Tetap terus. Karena emang ngerasa sakit banget badannya. Jadi meriangnya tuh beda Bang, nggak kayak kita meriang panas dingin gitu. Meriang tapi mual, apa yang kita makan keluar lagi katanya. Pokoknya apa yang kita makan keluar lagi. Suatu saat dia tuh cerita ke saya, ketemulah sama temennya yang dulu satu pesantren. Kan ini kan jebolan pesantren tuh Bang, saya belum cerita ya. Jadi Anwar itu katanya jebolan pesantren. Dulu juga pernah cerita ke saya. Nah, ketemu sama temennya. Dia ngomong kayak gini. Udah ini belum katanya cerita-cerita ke rekan-rekan yang dulu satu pondok. Belum sih. Nah, terus dikabarin lah. Ada salah satu seniornya. Ini mah kalau bisa dibilang mah itu tertuanya lah di angkatan dia di pondok tuh. Bukan gurunya tapi tertuanya nanya. Nah, kebetulan itu daerah Garut kata dia. Posisinya daerah Garut, pas lepas dia kerja, datanglah dia ke sana. Ke ya bisa dibilang orang tertua di pondok dia lah. Datang ke Garut, nanya-nanya, "Bang, ini saya tuh kenapa sakitnya?" gitu kan. Pertama datang aja, si yang dia anggap orang tertua itu di pondok dia tuh waktu zaman pesantren udah lihat cincinnya Bang. Udah cincin saya Bang Ari, tiba-tiba itu cincin apaan tuh? Ini mah yang saya baru ketemu lagi, kata Anwar gitu. Enggak, itu agak beda, coba deh copotin. Copotin, dia lihat. Ini memang barang kamu, tapi kamu ini kena sihir. Hah? Dia langsung pusing Bang, langsung berpikir siapa gitu. Enggak ngeh banget Dodi, enggak. Saya juga, Bang Hari katanya cerita ke saya, enggak berpikir itu si Dodi pesugihan gitu kan. Karena saya kan saudara sama istrinya. Gak ngeh banget pokoknya, saya disihir sama siapa kalau emang sihir gitu kan. Nah setelah itu cerita, saya ceritain. Ini cincin udah pernah hilang, ketemu lagi di rumah saudaranya istri saya. Gitu ya, di rumah si Dodi itu kan. Nah ketemu lagi, ternyata ada di sebuah nampan. Cuman nampannya itu kayak sesajen gitu. Ya saya pakai lagi aja, saya bawa pulang katanya gitu. Nah itu katanya. Itu tuh sengaja sebenarnya. Sebenarnya kalau niat orang mau ngirim ke salah satu tumbal, kalau orang itu benar-benar kuat agamanya atau apanya, pasti pakai barang katanya gitu. Barang yang dia hilang dia balikin lagi biar dia pakai lagi. Karena jujur aja kata si Anwar gini, kamu itu diserang berapa kali nggak tembus, malah balik lagi. Ya baru mempannya pakai barang yang kamu punya, katanya gitu Bang. Saya juga dengarnya merinding banget Bang, serius deh. Merasa flashback dulu-dulu yang saya jadiin tumbal gitu kan. Sedih ada, penasaran ada, merinding ada. Wah campur aduk Bang. Tapi ya tega banget ya. Apanya? Si Dodi ya, ini keluarga sendiri. Kemarin elu, sekarang sepupu lu dijadiin target tumbal juga. Ada poin plusnya Bang. Sebenarnya saya baru tahu cerita dari si Anwar itu. Ternyata sebenarnya dia bukan target utamanya Bang. Itu sebenarnya target tumbal itu bukan dia sebenarnya Bang. Dia taunya dari orang tertua di pondok, ya bisa dibilang seniornya lah di pondok. Itu sebenarnya anaknya juga. Kita tahu lah ya, mungkin teman-teman tahu, kalau misalkan yang belum tahu bisa ditonton dulu. Kita sama-sama tahu aja Bang ya, anak Dodi kan ada 4 lah ya.
Yang pertama kan udah meninggal itu kan kecelakaan motor. Terus yang bungsu juga meninggal. Nah, sebenarnya yang ditargetin itu anak yang tengah-tengah, Bang. Anak-anak yang tengah-tengah itu. Si makhluk itu tuh mintanya anak yang tengah tuh. Karena mungkin Dodi sama istrinya sayang, yang satu udah dikorbanin, yang bungsu juga udah dikorbanin. Ya mau gimana lagi? Cari solusinya. Digantilah sama saudaranya, istrinya yaitu Kang Anwar. Entah gimana ceritanya cincin Aurel bisa hilang, terus tiba-tiba ada di Dodi juga saya nggak tahu. Karena memang Anwar nggak cerita ke saya, Bang. Cuman tiba-tiba cincinnya itu ketemu, dia pasang, mulai dari situ gangguannya. Kayak gitu, Bang Anwar. Itu target ke si Anwar ya, Bang ya. Nah, setelah itu kita kerja lagi aktivitas biasa. Setelah curhat sama Kang Anwar langsung ngomong ke saya. Kenapa nggak mau lihat si Dodi sekarang yang kondisi sakit kayak gitu? Saya berpikir, Bang, dalam hati, kan males banget lah, Bang. Cuman ya gimana juga ya, saya sebagai manusia merasa di sisi hati kecil saya, ya udahlah maafin aja gitu kan. Lagian juga beliau kabarnya udah sakit, gitu. Saya juga belum lihat kondisinya sakitnya separah apa kan. Saya tanya, ya udah ayo, saya bilang gitu ke Anwar. Kapan kita ke rumahnya? Gitu kan. Udah pulang kerja sini aja yuk katanya. Sekarang kan kita pulang lebih awal katanya. Settingan semua udah beres semua kan. Listrik semua udah beres. Ya kita satu motor berdua aja katanya gitu. Oke lah, motor saya masukin, Bang, ke tempat proyekan saya berangkat sama Anwar. Pertama saya datang ke depan rumah si Anwar, udah merasa berdebar, Bang, hati saya, Bang. Udah nggak enak banget. Ini saya datang ke salah satu rumah orang yang dulu mau nyelakain saya, Bang. Ya dalam hati saya berpikir, masuk nggak nih, bilang ke dalam. Rela nggak nih, emosi nggak nih saya masuk ke dalam. Percuma saya ngejenguk orang yang saya benci gitu, Bang. Paham nggak sih, Bang? Kayak gitu. Ya udahlah, bismillah. Saya niatnya karena Allah, saya mau maafin dia juga. Saya juga mau menghapus kasarnya dendam saya. Saya niatnya ikhlas juga ngelihat kondisi sakit dia seperti apa gitu kan. Masuklah, Bang, saya ke rumahnya. Masuk ke rumahnya, Anwar dulu tuh. Saya suruh tunggu tuh di pas pintu masuk itu, masih di ruangan buka pintu dikit, saya simpen dulu di situ. Kamu tunggu dulu katanya gitu. Masuklah ke dalam. Anwar, ada 5 menit lah, baru keluar. Anwar, ayo masuk. Ngomongin apaan saya nggak tahu lah ya, Anwar. Pokoknya di situ setelah 5 menit itu masuk saya ke dalam. Pas masuk, Bang, ke dalam rumah Dodi, merinding saya, Bang. Lihat kondisi Dodi yang sekarang, merinding banget, Bang. Kondisinya dia digeletakin gitu di tengah rumah, pakai kasur, nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak pakai dalaman, jadi pakai selimut doang aja, Bang, kain aja. Jadi penyakitnya tuh kayak yang kena luka bakar, tapi bukan luka bakar gitu. Kena air panas juga bukan kayak panas, jadi melepuh gitu aja kulitnya, Bang. Sampai leher-leher, sampai pipi-pipi. Saya deketin Dodi. Kenapa kamu? Saya bilang kayak gitu. Ya katanya, mungkin cobaan katanya gitu, tapi tetap tegar. Tetap ikhlas kata dia gitu. Udahlah tinggalin kata saya gitu, Bang. Tinggalin ngapain, saya bilang gitu. Gak bisa kata dia. Dia mah sudah perjanjian. Pertama saya minta maaf kata dia gitu, minta maaf masalah yang dulu. Keduanya ya mungkin saya hilaf, tapi tetap ini gak akan bisa hilang karena udah kontrak katanya. Udah perjanjian saya. Sampai mati, sampai keadaan apapun itu udah perjanjian saya. Nggak bisa sampai diputusin perjanjiannya. Karena apa yang dia kasih ke saya udah nikmatin sama keluarga. Dan itu harus dibayar. Kalau seperti itu, Bang. Saya juga merinding di situ, Bang, kan ya. Merindingnya apa? Rasa takut masih ada, Bang. Takut kejadian lagi ditumbalin kan. Kita siapa yang tahu kan? Yang namanya ilmu sihir kan kita siapa yang tahu, Bang. Oke, setelah itu saya jenguk. Nggak banyak ngobrol juga, saya malah diem duduk di kursi gitu kan, liatin kondisi dia. Istrinya juga minta maaf ke saya, takutnya ada salah atau apa. Ya saya maafin aja, Bang, ya, ikhlas. Ya bukan karena saya hanya ngikhlaskin hati saya maafin, tapi karena Allah Ta'ala lah. Saya nggak mau sampai berlarut-larut ya. Nah setelah itu kita nggak lama pulang, Bang. Pulang. Nah di sini, Bang, saya makanya feeling udah malas juga ke rumah, ketemu dia, apalagi ke rumahnya udah malas saya. Feeling saya nggak akan sekuat ini kalau misalkan nggak ini gitu kan. Pulang lah kita masing-masing nih. Pulang masing-masing. Anwar pulang, saya pulang. Malam tuh jam 9-an lah, Bang. Jam 9 tuh hujan, Bang, gerimis.
Waktu itu kan saya jam 9 malam bang nyampe rumah bang. Hujan tuh, gerimis tuh. Saya lihat anak sama istri udah pada tidur kan, gak enak juga diganggu kan. Mandilah saya bang. Mandi. Sambil di saat mandi itu saya ingat bang. Tiba-tiba ingat kelakuan Dodi yang dulu gitu kan. Duh, saya bilang. Dulu dia sama saya jahat banget gitu. Tapi lihat dari kondisi dia kayak gitu, miris juga gitu, kasihan juga gitu kan sambil mandi itu. Udah nggak tahu memang itu apa namanya sugesti, nggak tahu apa, saya juga nggak paham bang. Habis itu saya merasa ada yang nggak enak gitu bang. Beres mandi itu berinding juga, nggak enak. Kenapa saya bilang? Tumben saya bilang, biasanya saya habis pulang kerja mandi tuh segar gitu, ini nggak enak bang. Suasananya jadi kayak nggak enak aja gitu, sunyi gitu kan. Memang udah malam juga sih jam segitu, cuman agak sunyinya beda banget gitu. Saya udah nggak banyak pikiran yang aneh-aneh, ganti baju, saya ke ruang tamu dulu bang, nggak ke kamar. Ke ruang tamu, coba nonton TV kan. Tumben jam 10 masih susah tidur bang, kondisi itu bener susah tidur banget, mana hujan. Harusnya biasanya ngantuk bang, enggak saya waktu itu pada saya itu. Nonton TV saya bang, nyantai. Nah jam 11 bang, jam 11 udah mulai agak bau-bau yang aneh-aneh noh. Saya bilang, ini bau apaan? Sempet saya sampai mau ada niat bangunin istri bang, karena baunya agak nggak enak gitu. Baunya agak nggak enak tuh, bau parfum, tapi parfumnya parfum bunga lah. Tapi entah itu bunga apa bang, saya kurang paham juga. Nah setelah itu saya mencium bau itu tuh sampai jam 12-an lah. Tapi sekitar ruang tamu doang. Saya coba ke kamar mandi, aman. Ke dapur, aman. Ini ruang tamu aja sih gitu. Baunya bau bunga, tapi baunya bunga apa saya nggak paham. Saya cuekin bang. Saya bismillah, istighfar. Selalu ingat saya bang, istighfar, bismillah, istighfar, bismillah. Nah, habis itu saya ingat bang, aduh astagfirullahaladzim, saya belum sholat isya bang. Ya udahlah, habis itu saya langsung ambil wudhu, saya sholat isya bang. Sholat isya, saya minta ampunan ke Allah, saya minta perlindungan ke Allah. Ya Allah, ini apaan gitu kan? Apakah emang ada hal yang dulu akan terjadi sama saya atau gimana gitu? Soalnya dulu juga kan gitu bang, waktu saya awal-awal ditagitin sama si Dodi kan, bau-bau bunga kan, hawa badan udah nggak enak, sama posisinya sama bang. Kemarin trauma lagi ya? Iya, yang namanya ngalamin dulu pernah kayak gitu, kejadian gitu. Ya mungkin kalau misalkan orang awam, wah sugesti gimana? Karena memang saya udah pernah ngalamin, jadi udah paham gitu. Bau-bau gini, terus suasana nggak enak. Pikiran saya udah, apa Dodi ngelakuin hal yang dulu gitu. Cuman kan dulu dia ngasih soto ya ke saya ya, saya makan gitu kan. Ini enggak kan, malah saya niat baik nengokin dia yang lagi sakit, benar nggak bang? Udah di situ saya berpikiran positif sampai saya ketiduran bang di sofa. Ketiduran saya di ruang tamu di kursi sambil nonton TV, dibangunin sama istri. Jam berapa itu? Jam 4 kalau nggak salah, jam 4 subuh. Bangun katanya, subuh katanya. Udah di situ saya ke air sambil nungguin adzan subuh, sholatlah subuh saya bang. Di sholat subuh itu biasanya saya di kursi suka ketiduran lagi nih sambil menungguin berangkat kerja. Ini enggak bang, melek aja sambil, istri juga bingung kadang. Tumben nggak ngobrol sama anak-anak katanya gitu. Tumben juga nggak ketawa ketiwi gitu kan, biasanya ngobrol gitu kan. Ini mah biasa-biasa aja. Saya bilang, tahu nih agak nggak enak badan, malam lagi. Itu kamu pakai parfum atau emang parfum ruangan? Saya bilang itu. Kan udah habis, parfum ruangan udah kita nggak beli lagi. Cuman kemarin malam bau banget. Apa wangi kembang? Saya bilang wangi bunga, tapi bunga apa saya nggak paham. Saya bilang gitu ke istri. Perasaan mungkin. Nah gini dong, duduk dulu saya bilang. Saya mau cerita. Nah ceritalah saya sama istri saya. Gini saya bilang gitu. Saya dapat proyekan yang di desa itu, pasangin kerjaan yang sekarang itu, ketemu sama Anwar. Anwar siapa? Kata istri. Anwar yang sepupunya Teh Lita itu, istrinya Dodi itu. Oh kerja di situ katanya. Iya. Terus gimana? Ya saya cerita-cerita lah tentang Dodi gitu. Ngapain kamu nanya-nanya lagi? Kamu nggak kapok? Nggak ini? Iya saya bilang. Cuman ya udah ngemaafin dia, ngejenguk lah kemarin. Saya bilang gitu. Oh dijenguk sama kamu, sakit apa dia? Nggak tahu, kulitnya melepuh, saya bilang gitu ke istri saya. Terus gimana ya, saya Dodi minta maaf, saya maafin. Ya emang gimana lagi ya? Saya bilang kayak gitu sama istri. Ya udah maafin aja. Nah, istri bilang ya udahlah maafin.
saya kan di hati kecil, mau gimana yang namanya manusia ya, mungkin hilaf atau gimana bang. Kasarnya nggak mungkin terus-terusan berlarut-larut, dan juga kan saya udah ngejenguk gitu kan. Udah setelah itu azan subuh saya sholat, beres sholat saya siap-siap buat berangkat kerja, sarapan berangkat kerja lah. Aktivitas biasa di tempat kerja, jam 12 jam makan siang ketemulah sama Anwar. Saya cerita di situ bang. Kang, saya bilang malam kurang ajar, ada wangi-wangian kayak gitu-gitu, saya bilang. Tapi entah apa, saya bilang. Sebentar, wanginya kayak gimana? Ya kayak bunga-bunga kayak gitulah. Serius, demi Allah sama katanya gitu. Hah? Sama? Saya bilang. Sama gimana? Ya itu, wangi-wangian kata dia. Terus gimana? Awet loh sampai adzan awal subuh, kata dia gitu. Kalau saya enggak, karena saya mah pokoknya itu nggak tahu jam berapa berhentinya wangi, saya tidur aja. Saya dibangunin sama istri jam 4-an gitu. Di situ udah nggak bau lagi. Kurang ajar ya, apaan ya, kata dia gitu. Nggak tahu Kang, saya juga serem juga. Padahal kemarin enggak, kata dia. Sama, saya juga kemarin pulang dari rumah Dodi aja, mandi juga agak nggak enak. Sama, saya bukan mandi Kang. Saya ke kamar mandi karena anak saya bangun biasa pup katanya yang kecil. Saya ke bawah kamar mandi, di situ nggak enak saya. Malam-malam tuh beresin ganti popok anak saya atau apa, udah nggak enak. Saya bilang, saya pikir dalam hati, saya langsung lamun bang. Apaan ini gitu kan ya. Udah dari situ saya cerita-cerita lagi yang lain-lain lah kasarnya ya. Nggak terlalu fokus ke situ, nggak terlalu diambil sugesti juga. Ya mungkin kebetulan aja bareng kan kasusnya. Jam 5 tuh saya janjian lagi sama dia. Ketemu saya di tempat area juga, saya bilang janjian, jangan dulu pulang, saya bilang kita ngobrol dulu. Ayo katanya, kemana kita? Makan lah, saya makan. Saya ngorek Kang, di situ tuh bang, saya ngorek-ngorek dulu yang dia kejadian hampir mau dijadiin tumbal itu loh. Saya ngorek-ngorek, saya pengen tahu cerita komplitnya kayak gimana. Nah dia bilang itu, si kasusnya itu nggak berlarut-larut sih kata dia, karena ketolongan saya ke Garut itu minta tolong ke ke ya tertuanya di pondok itu gitu kan. Ya kalau misalkan bahasa sekolah mah senior lah bang, cuman kan kalau di pondok yang dituakan lah gitu ya. Nah saya penasaran di situ bang, apakah saya harus ke sana gitu kan, nanya-nanya gitu kan. Di Burgawi itu posisi hari apa ya, Jumat kalau nggak salah. Sabtunya kan nggak ada kerjaan tuh, kita break dulu Sabtunya. Cuman saya pikir, kalau gini doang mah aman kayaknya, saya bilang gitu kan. Nah, di saat ketemu lagi sama si Anwar itu, saya nanya juga ke Anwar. Nah, terus waktu cincinnya sekarang kemana gitu. Dibuang sama saya, dibuang kata si Anwar. Tapi dibuangnya air yang ngalir. Terus nggak boleh dilihat juga katanya buangnya. Jadi lempar ke belakang udah aja. Jadi cuek-cuek aja, nggak terlalu fokus. Itu cincin hilang kemana-kemana, enggak katanya gitu. Udah. Terus ini gimana ya, saya bilang takut kejadian lagi nih malam. Makanya saya ngajak ketemu juga, jemput Kang Anwar, takut malam gini lagi Kang, saya bilang. Insya Allah enggak. Kamu terus aja ingat sama Allah, berzikir, sholat jangan lupa, kalau bisa sebelum tidur ambil air wudhu dulu, katanya gitu kan. Ya udah saya ikutin, bang. Nyampe rumah pulang kan, udah itu ketemu, pulang. Saya beres mandi, buru-buru mandi juga, agak-agak merinding juga tuh di rumah. Ambil air wudhu, tidur, alhamdulillah bang. Malam itu nggak kejadian apa-apa. Gak terasa, kita udah ada di minggu-minggu terakhir dari spesial konten ulang tahun RJ5. Nah, seperti janji gue di awal, akan ada giveaway utama di periode terakhir nih guys. Kita bakal ada giveaway nih dari Mito berhadiah oven. Langsung aja kalian bisa ikut giveaway-nya. Full yang lebih jelas ada di bawah deskripsi. Selang besoknya di situ posisi hari Sabtu bang, libur nggak kerja. Penasaran saya bang, istri saya ngomong, "Hey kita jenguk yuk, saya juga pengen lihat," katanya gitu. Saya udah larang-larang bang, jangan ketemu Dodi. Cuman ya udah, gimana lagi, istri kekeh aja kan. Ya udah ayo, tapi anak-anak jangan dibawa. Anak-anak dititip ke ibu saya, ke neneknya anak-anak, titip, berangkatlah saya sama istri ke rumahnya. Nah pas di rumahnya itu ya keluarganya kaget. Kok bisa saya datang sama istri balik lagi ngejenguk gitu kan ya. Dilihat ada satu kata istri saya bilang sama Dodi yang buat dia marah.
Ya nggak tahu ya, mungkin yang namanya perempuan mah beda lah ya. Kalau saya kan orangnya lempeng-lempeng aja lah, yang udah mau udah. Saya ngomong kayak gini ke Dodi, mungkin ini atas kelakuan kamu sendiri. Kamu kan orangnya jahat, kamu saudara aja juga kamu berani digituin. Untung dulu hari ketemu sama saya, waktu dulu belum jadi suami saya dia. Masih teman dekat. Teman saya selalu ingetin hari untuk selalu berdoa atau apa. Andai aja dulu nggak ada saya, nggak mengingetin hari, nggak tahu hari jadi kayak gimana. Itu gara-gara kamu. Sekarang nikmatin aja balasan apa yang kamu perbuat. Mungkin ini teguran dari Tuhan, kata istri saya gitu. Malah lah Dodi di situ. Kalau cuma mau nasihat gini nggak usah kesini, katanya gini. Sampai makanan yang kita bawa nih, ceritanya nih makanan ya buat jauh, dia bawa makanan kecil-kecilan gitu, dilemparin tuh sama Dodi. Aduh, di situ saya emosi bener. Emang istri saya juga mungkin agak enak juga ngomongnya gitu kan. Terus Dodi juga gitu. Padahal ngomongnya biasa aja sih, ngingetin. Udah dari situ gak lama kita pulang. Setelah azan zuhur, beres sholat saya, kejadian lagi bang, siang ini bang. Kejadian lagi, itu mah bisa dibilang bukan wangi sih. Jadi kayak bau amis. Bau amis. Itu saya posisi di rumah. Anak saya lagi main sama neneknya, istri saya di kamar, saya di rumah di dapur. Itu bau amis bang, bau kayak apa ya? Gimana sih kalau kita nyium darah bang? Kayak gitu amisnya, kayak gitulah, kayak darah hewan lah. Kalau darah manusia saya kurang tahu amisnya kayak gimana. Cuman yang pernah nyium darah hewan kayak gimana sih gitu? Bau amis gini, saya bilang sampah atau apa gitu kan? Nah, saya hirauin aja bang, saya lupain aja. Mungkin itu cuman sekilas aja kan. Udah aktivitas, larutlah sore. Kalau sore ketemu maghrib, sholat maghrib. Dari sholat maghrib ketiduran saya bang. Tiduran ceritanya, saya ketiduran di ruang tamu. Bangun-bangun jam 11. Saya ingat, lah belum sholat isya saya bilang itu. Habis sholat isya, pas mau sholat bang, digangguin lagi bang. Entah ini saya bingung juga bang, ini awalnya gangguan dari mana? Apa saya dosa apa emang ini kelakuan Dodi lagi, saya nggak tahu nih. Ini saya digangguin lagi malam. Pas saya mau ambil air wudhu, ini terserah bang ya, kan manusia beda-beda, mau percaya silahkan atau enggak silahkan. Ini pengalaman saya sendiri. Itu keran saya tutup kan, karena memang air wudhu itu tinggal copotin aja selangnya udah keluar airnya. Keran saya tutup. Pas saya ngambil wudhu, itu keran yang tutup ngebuka bang, cuman tapi dikit doang ngebukanya, nggak banyak, dikit doang ngebuka si kerannya. Saya istighfar, saya ngeh tuh sambil wudhu tuh saya ngeh ada yang aneh tuh di bak air itu. Saya beres wudhu, udah beres, lihat keran nyala bang. Cuman nyalanya nggak gede, nggak, cuman kecil aja. Sambil istighfar saya tutupin kerannya. Udah, saya sholat kan, itu waktu jam 11-an bang. Bangun tidur langsung ingat belum sholat isya, sholat. Lagi sholat juga bang, nggak fokus bang saya. Astagfirullahaladzim, itu di situ merasa bersalah juga saya sih. Saya ngadap sama Tuhan saya, posisi sholat gak khusyuk gitu kan, karena memang agak aneh juga bang. Sekarang saya sholat ya, serasa kayak dulu lagi gitu, ada tiupan-tiupan, cuman kalau suara nggak ada bang, cuman angin aja, angin. Astagfirullahaladzim, sampai saya beresin sholat isya, ingat saya ngambil wudhu lagi bang, saya tidur. Di malam itu saya 2 kali kena ketindihan, rep-rep lah kalau bahasa saya di sini, ketindihan. Itu susah ngomong, susah apa, berat banget bang. Wah, luar biasa bang. Wah, bangun istighfar, berat banget mata, tidur lagi. Kayak gitu terus sampai subuh, sampai saya udah kayak cuci muka, udah ini nggak akan bisa ditidurin lagi saya bilang. Udah beres, itu posisi hari Minggu, Sabtu Minggu masih belum kerja, aktivitas nggak ada apa-apa tuh di hari Minggu. Hari Senin kerja, ketemu lagi sama Anwar, ceritalah saya kejadian itu. Yang anehnya bang, sama lagi bang dia kayak gitu. Jadi dia juga ngalamin bang, ngalamin apa yang saya alamin. Saya bisa kayak gitu bang, maksudnya apa yang saya ngalamin ketindihan, apa yang saya ngalamin bau anjir, ternyata di posisi situ Anwar ngalamin bang. Anwar ngalamin kayak seperti ada yang berbarengan. Apa yang saya alamin, beliau juga alamin. Apa yang saya tidak alamin, ya beliau juga mana-mana aja bang. Entah itu sumbernya dari mana, saya kurang paham juga deh. Entah itu kebetulan, entah gimana, saya kurang paham. Setiap saya cerita dia bilang, oh saya juga sama. Gitu.
Oke, lanjut kerja di hari Senin itu, kita pulang masing-masing. Hari Selasanya saya ada kejadian lagi bang, terus tiap hari itu ada gangguan. Cuman di situ posisinya saya ngelihat benda yang bisa dibilang gerak lah bang lah, gerak tapi bukan digerakin sama manusia lah. Itu nggak jelas, itu nggak ada angin, nggak ada apa. Pot bunga kan berat bang, pot bunga itu berat walaupun emang isinya apa pasir-pasiran apa mainan gitu ya, cuman pot-pot bunga plastik gitu, cuman gerak sedikit juga. Kalau memang nggak ada yang gerakin kan merinding juga bang. Gerak di situ, apa kok gerak sendiri? Saya bilang, udahlah biarin aja. Mungkin halusinasi atau gimana, saya kecapean kan, saya tidur. Besoknya ketemu Anwar, saya nggak cerita. Dia yang cerita duluan. Anjing Kang Ari katanya. Apaan? Malam tuh beres ini apa? Beres sholat isya. Saya lagi duduk di kursi, lagi minum kopi. Gelasnya gerak katanya gitu. Segitu bang. Makanya astagfirullahaladzim. Kang Ari gimana? Saya pot bunga, saya bilang gitu. Pot bunga gerak sendiri walaupun memang pot bunga plastik, cuman yang ngeri juga, saya bilang gitu. Sebenarnya kok ada apa ini? Kan kejadian-kejadian udah mulai sama. Nah, terus saya dapat kabar, itu hari Selasa ya. Dapat kabar dari Anwar, katanya Dodi makin parah bang. Sakitnya makin parah. Udah muntah-muntah darah katanya gitu. Jenguk nggak kita, kata Anwar. Tahan dulu. Kita udah banyak hari-hari ini kejadian aneh, takutnya kita kan nggak mau seuzon ya. Kita mau pikiran positif aja, takutnya ya karena apa berhubungan lagi sama dia, mungkin ya dianya nggak apa-apa tapi kan nggak tahu makhluk yang ada dalam diri dianya nerima apa enggak kan, kita nggak tahu gitu. Hari Rabunya subuh nelpon Anwar, saya itu posisi jam 3 ngangkat teleponnya. Astagfirullahaladzim ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dodi meninggal bang. Itu Dodi meninggal jam 3 subuh, jam setengah 4 saya sama istri langsung nitipin anak yang lagi tidur ke ibu saya. Saya bilang, "Mah, mau ke rumah Dodi." Gitu. Kaget, ibu saya kaget. "Kamu berhubungan lagi? Kamu ini?" Karena belum cerita kan saya sama ibu. Ya udah mah ceritanya panjang, nitip dulu anak, saya bilang, "Saya berangkat dulu sama istri." Berangkatlah subuh-subuh saya tuh. Ternyata udah ada Anwar di lokasi bang. Udah ada Anwar di lokasi. Saya lihat dia udah ditutupin. Saya juga nggak berani ini, belum dimandiin katanya, belum diapa-apain itu jenazahnya almarhum, masih ditutupin aja makain di tempat kasur dia sakit. Istrinya nangis tuh bang, nangis, saya minta maaf atau apa. Ya saya udah ngomong lagi ya, udah saya maafin lah gitu teh. Udah. Sekarang mah kita mah berkabung, kita urus jenazahnya sebenarnya. Itu warga udah mulai inilah, udah mulai saling kasih tahu gitu ya, udah yang meninggal. Sampai pagi saya aneh bang, tuh warga cuek banget bang, gak ada yang sibuk bikin bendera kuning atau apa, cuek banget. Jadi kayak yang seolah biasa aja gitu. Ada yang meninggal tuh biasa aja, ada yang meninggal tuh nggak ada apa namanya pengumuman di masjid, tapi nggak ada yang kayak keluarga warga tuh ikut bantu untuk gimana, nggak ada bang. Jadi seolah entah apa ya, selama ini kan saya udah lost komunikasi lama sama Dodi, entah apa yang dia lakuin sama warga sekitar sampai kayak gitu kita nggak tahu. Ya udah diurus aja sama keluarga bang. Keluarga ya apa, bapak saya masih datang di situ, masih ya pokoknya keluarga juga masih ada di situ sama keluarga. Ada warga tapi cuma 4 atau 5 orang lah. Nah setelah itu kan keluarga dia ditutupin sama kain. Pukul 7 udah mulai ada bantuan bang, cuman nggak banyak, cuma 2 orang. Itu orang masjid katanya yang mau ngemandiin. Dodi dibawa, masih ditutupin sama kain, saya belum lihat lukanya bang. Setelah itu beliau masih hidup ya, mau dimandiin. Ternyata dibuka kainnya itu, auzubillahi min dzalik ya, amit-amit, kasarnya saya juga nggak mau ya gitu. Mungkin itu teguran atau gimana. Lukanya itu keluar nanah, terus keluar seperti apa, binatang-binatang kecil bang. Binatang-binatang kecil dari si luka-luka yang ada di badannya. Kan badannya tuh ada luka-luka bakar gitu kan, keluar nanah, keluar binatang-binatang kecil. Di apa, kalau misalkan bisa lihat belatung, bukan belatung bang, cuman kecil banget kayak ulat kecil-kecil putih-putih.
istighfar, yang ngemandiin juga udah istighfar astagfirullahaladzim ya Allah. Dimandiin seperti biasa, keluar lagi tuh. Cuman nggak banyak lah, 1-2 doang, nggak banyak itu enggak. Cuman nanahnya aja dikeluarin, dibersihin semua, dimandiin, beres, dikafani bang. Nah dikafani, setelah dikafani disolatin kan. Nah, setelah disolatin itu mulailah, nih orang pada nggak ada bang. Warga 4 orang, keluarga paling ada 12 atau 13 orang lah. Nggak banyak orang seperti umumnya orang yang tetangga meninggal gimana, banyak orang yang enggak bang. Cuma tetap kita syariat Islam kita harus mandikan, kafani, sholatkan kan. Ya udah kita sholatin, udah beres di kafani. Pukul 9 atau setengah 10 baru kita mulai ke pemakaman bang. Itu dimakamin tuh nggak jauh dari rumahnya, di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ada pemakaman keluarga. Cuman tetap aja dia harus sewa karena bukan orang warga asli sekitar kan, karena dia pindahan dari tempat yang dulu, karena dia di situ kan cuma berapa tahun, gak lama. Setelah itu urus-urus pemakaman, dimakamin lah. Yang di dalam yang nurunin jenazah mulai bengang-bengong bang. Saya di atas tuh, saya, istri saya, di sini keluarga saya, seberang saya Anwar. Yang di bawah tuh pas menurunin kan dibukain tuh tali semua tuh. Apa ya, bengong dari kanan dari kiri kayak yang kebingungan gitu. Saya nggak banyak tanya kenapa kan, situ posisinya kan sedang bersedih kasarnya gitu kan, nanya bang kenapa melak-melek kiri kanan, kan nggak kayak gitu juga gitu kan. Udah beres dimakamin, ditutupin, ada ustadz situ berdoa, udah beres, saya pulang, udah beres pulang, saya cerita pulang sama istri. Saya suruh istri duluan sama orang tua sama saudara, pulang duluan, saya mau ngobrol sama Anwar. Ngobrol sama Anwar, ternyata Anwar lagi ngobrol bang sama orang yang nurunin jenazah almarhum. Ngobrol, saya ikut. Nar, ngapain? Ini lagi ngobrol sama si Akang. Saya bilang, Kang, nuhun ya, saya bilang itu. Nuhun pisan, saya bilang, ya makasih banget gitu. Nah, sami-sami katanya, sama-sama. Ya, Kang, tadi kenapa? Saya bilang gitu. Saya udah ceritain sama Kang Anwar, sok we Kang, katanya ke Kang Anwar. Saya nggak mau nyeritain lagi, saya agak merinding, saya pulang dulu katanya. Pulang lah. Dia bilang, ini orang kenapa gitu kan? Orang kenapa, nanti ceritanya di rumah kita nggak enak, masih di makam katanya. Pulang lah. Kemana sekarang kita? Ke rumah saya aja. Istri mana? Istri udah pulang sama keluarga. Saya bilang, ke rumah Anwar saya itu. Ngobrol lah, ngopi. Gini, Kang Ari, saya baru tahu tadi yang makamin. Kan waktu dimasukin dalam itu, gak kerasa tangan, gak kerasa kaki, lonjong aja panjang kan gitu. Diintip sama dia, kayak gedebok pisang, kayak pohon pisang. Cuman kalau pohon pisang kan ada warnanya tuh hijau, aku nih, ini enggak, hitam aja gitu. Cuman lembeknya emang kayak gedebok pisang, katanya begitu. Dia bilang, serius nih, ngarang gak nih? Serius, dia ngomongnya sampai gemeteran katanya gitu. Ngapain ya? Kok bisa kayak gitu? Saya bilang, mungkin karena penyakitnya. Nggak mungkin. Saya juga bilang kayak gitu ke yang makamin. Mungkin karena penyakit atau apa gitu kan. Nggak kerasa kepala, nggak kerasa tangan. Kayak panjang aja katanya. Jadi yang dikubur kayak gedebong pisang? Iya, bentuknya. Kalau warnanya sih hitam. Cuman bentuknya kan kalau gedebong pisang kan ada kayak celah-celah gitu kan. Kayak ada rongga-rongga gitu kan. Kalau udah dipotong kan gedebong pisang ada rongga-rongganya kan. Kerasa kayak gitu katanya. Karena memang nggak mau ada bermasalah atau bikin suasana nggak enak, ya udah makamin aja, masukin aja, tutup aja sama kayu katanya gitu. Cuman dianya nyeritanya kayak gemeter lah, Kang Ari kan. Iyalah, kayaknya menyata, nggak mungkin ngarang sih bilang gitu. Kalau misalkan ngarang nggak mungkin sampai kayak gitu kan orangnya kan. Udahlah, setelah tahu ceritanya kayak gitu, saya pulang, nyusul kan sama istri pulang ke rumah, dia juga pulang. Di situ bang, kejadian horor yang ekstrim di situ, kejadian sama saya, kejadian sama Anwar di situ bang. Awal mula bener-bener yang nggak bisa saya lupain lah, sampai sekarang ingat terus, saya bakal ingat terus. Ya mungkin pengalaman lah ya. Nah, pulang ke rumah, saya dari makam kan mandi, terus saya ketemu anak, ketemu istri, ngobrol sama istri. Dia bilang, mah tadi saya ngobrol sama yang makamin sama Anwar. Ngobrol apaan sih, serius amat ya. Ya ngobrolin
Yang tadi katanya kenapa? Ya saya lihat kan pelongo yang makamin kan. Pas ditanya, ya kayak gebok pisang mah. Bentar dulu, kayak cerita anaknya yang dulu, ingat nggak Pak katanya? Yang mana? Anak yang pertamanya tuh yang kecelakaan motor. Kan waktu dimakamin sama juga kayak Mirip gitu. nih ceritanya. Saya bilang, saya langsung ingat Bang, sama istri bilang, oh iya Mas, saya bilang, saya ingat dulu, saya bilang, dulu waktu anak yang meninggal kan kayak gitu juga sama, kayak gedebok pisang, sama juga nih almarhum nih. Iya, auzubillahi min dzalik ya, kita nggak tahu, ya mudah-mudahan aja diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amin sebenarnya gitu. Ya udah Mas, sekarang mau udah beres mandi, istirahat aja, gitu. Saya nggak kerja Bang, posisi di situ. Pada hari itu nggak kerja saya, Anwar juga nggak kerja ya, masanya ya masih kaget bukan karena sedih ditinggalkan Bang, tapi kejadian-kejadian yang pada saat itu gitu, paham gak sih Bang? Yeah. Jadi gawe juga kasarnya nggak fokus lah, takutnya ingat-ingat yang aneh-aneh. Udah, larut malam situ, beres sholat maghrib, isya, masih belum bisa tidur, jam 10 nih. Ini pengalaman insya Allah yang terakhir, mudah-mudahan lah Bang ya, jangan sampai ngalamin lagi saya Bang, udah nggak mau lah. Ya cukup mungkin terakhir itulah. Ya kita juga nggak tahu ya, apa namanya, bakal kejadian kayak gini. Kalau tahu ya mungkin saya juga nggak mau nih ceritanya. Saya bikin kopi Bang, nonton TV saya Bang, susah tidur pada saat itu, susah tidur banget. Bau lagi tuh bunga-bunga, saya udah biasa, ini paling yang kayak gini lagi, saya bilang, kalian juga nggak apa-apa ya kan. Saya berpikirnya, ingat kata Anwar, istighfar, kalau mau tidur ambil air wudhu. Pokoknya kamu jangan sampai lepas air wudhu, selalu ingat sama Allah, istighfar, kamu yakin kamu bakal selalu dijagain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin aja, kita dalam perlindungannya, kata gitu. Ya udah, habis itu saya ingat, wah ini udah nggak benar. Kopi baru minum sedikit Bang. Saya ngambil air wudhu, masuk ke kamar, saya meluk anak-anak, ngumpul sama istri di kamar karena beliau udah pada tidur. Saya tidur Bang sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya takut ada apa-apa gitu ya. Nah, kena rep-rep Bang. Kena rep-rep itu. Susah bangun. Wah, ngomong juga susah. Ini keras banget. Pokoknya bangun susah banget itu. Mau teriak minta bantu istri susah banget. Bangun saya istighfar. Saya paksain kamar mandi, itu ngantuk banget Bang. Ambil air wudhu. Alhamdulillah Bang. Saya tidurin aman Bang. Aman. Selang pagi-pagi, nah besoknya ketemu sama Anwar. Ternyata Anwar lebih parah Bang. Anwar yang namanya cerita ke saya, dia tuh, saya katanya, masa beres sholat isya katanya, sejadah tempat dia sholat, gerak gitu Bang. Kan sejadah dia tuh katanya berbentuknya nggak kayak kita tipis, itu karpet kata dia. Gerak gitu, geser-geser, karena lantai kayu kata dia, geser-geser. Dia bilang, kenapa? Saya mau ditongkrongin Kang Ari. Saya nggak kabur, saya istighfar, saya ingat Allah sampai saya tongkrongin. Ngapain tuh gitu kan, gangguin saya atau gimana, saya tongkrongin. Saya nggak bermasalah itu sama jin, sama apa namanya, sama setan-setan itu, saya nggak takut. Saya istighfar situ. Ini kenapa gangguin? Mungkin nguji iman saya katanya gitu. Oke, di situ saya dudukin si sejadahnya. Di situ saya berdoa ayat kursi segala macam. Yang saya kaget Kang Ari, yang saya lari dari situ bukan karena gerakan apa sejadah atau yang lain-lain Bang Fajar. Bang Fajar harus tahu, si Anwar kabur dari lokasi dia tempat sholat karena pas dia baca ayat kursi ada yang ngomong juga ayat kursi di telinganya. Dia baca ayat kursi sampai beres, ada juga yang ngikutin. Dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang ngomong juga di belakang telinga dia. Di situ dia kabur Bang. Kaget dia semua itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau mungkin ini gangguan setan atau apa, tolong saya dalam lindunganmu. Gitu. Saya di situ kaget banget Kang Ari, dia kan cerita. Saya baru loh katanya digangguin sampai saya baca ayat-ayat Al-Quran. Dia juga baca. Dan itu siapa saya nggak tahu Kang Ari. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Dan itu diganggu Bang, ada 7 hari mah Bang. Kayak gitu wangi-wangian, terus kadang benda geser sendiri, kadang ada yang niup-niup juga. Itu gangguannya
random lah, bisa dibilang macem-macem gitu. Kalau saya ceritain ke Bang Fajar nggak akan selesai lah gitu. Dan konon katanya ya warga-warga sekitar ya, cerita dari Kanwar dan saya juga dengar sendiri sih, warga-warga sekitar yang di situ kan, Dodi itu biasaan kalau misalkan waktu awal sakit itu sering berjemur Bang, berjemur di depan rumahnya gitu kan, jemur dari matahari gitu, mungkin biar tadinya niatnya biar sembuh penyakitnya gitu kan, jemur. Nah warga kadang kalau misalkan ngelewat itu posisinya pagi loh Bang, padahal warga-warga kan rumah Dodi itu berhadapan sama langsung pohon-pohonan Bang, jadi nggak rumah sama rumah berhadapan tuh posisi rumahnya. Jadi rumah Dodi itu jalan buntu terus depannya pohonan, jadi sebelum rumah Dodi emang rumah-rumah warga, tapi pas udah rumah Dodi kesana jalan buntu sawah gitu. Jadi dia posisinya di ujung rumahnya. Nah warga tuh kadang lihat di kursi itu tuh kayak ada Dodi gitu, sosok Dodi gitu. Cuman nggak berbentuk kayak kita gini, cuman kayak yang hitam doang, kadang putih doang gitu doang, kata warga. Itu selama 7 hari Dodi meninggal tuh? Selama 7 hari Dodi meninggal. Nah setelah 7 hari itu Bang, saya kan sering cerita juga sama Anwar kan, War gimana War kondisinya? Sama Kang Ari, saya juga sama kayak gitu. Kadang beres pulang kerja, selenting bau amis. Ya pokoknya kayak gitu Kang Ari ya. Mudah-mudahan lah kita nggak lama kejadian kayak gitu, kita istighfar aja. Selalu ingat sama Gusti Allah. Mungkin ya gangguan-gangguan kita ya mungkin yang menyalahkan kita, tapi kita tetap lah harus dalam keadaan bersih, keadaan ingat sama Allah. Ingat yang 5 waktunya Kang Ari, jangan sampai ketinggalan gitu. Sholatnya kayak gitu. Dia ngingetin itu terus kan sama saya. Setelah itu posisi itu hari Rabu kalau nggak salah, kita pulang kerja sama si Anwar itu pulang kerja. Baru nyampe rumah saya belum buka sepatu Bang, Anwar nelpon, Kang Ari apa bisa balik lagi nggak, kemana? Ke dekat tempat kerja kita. Kenapa? Ada rame-rame nih, nggak tahu apa nih. Saya juga ditelepon sama anak-anak kantor yang shift malam nggak, yang lagi jagain panel-panel listrik. Kenapa? Ada asap-asap kebakaran nih, tahu di mana gitu. Saya takutnya kan kerjaan saya Bang, itu bisa fatal banget kan. Panel listrik, terus solar matahari semua, pembangkit semua AC kan saya pegang Bang, logistiknya. Saya takutnya ada apa-apa kan di tempat kerja. Soalnya apinya udah deket-deket situ. Saya survei ke sana, Anwar belum datang. Ternyata tempat kerja aman-aman aja nih. Anak-anak yang malam jaga juga. Kenapa? Itu tuh api itu, tapi nggak tahu di mana. Saya bilang, kirain di lokasi kerja kan, kaget banget itu Bang. Itu malam itu jam 7, belum copot sepatu saya. Datang, diterusin, ternyata di ujung jalan kan rumah Dodi kan ya. Nah ujung jalan deket desa itu kan deketan tuh, tempat gawe sama rumah Dodi tuh, nggak jauh. Di ujung jalan ada asap-asap kayak gitu. Samperin sama saya kan, udah banyak warga di situ. Apaan ini bilang? Ternyata rumah Dodi Bang. Nggak tahu, saya belum tahu itu kebakaran ya, karena memang asapnya doang sama api-api kecil gitu di atas rumahnya gitu kan. Ini sih kebakaran ini Mas. Datang saya, ada Teh Lita tuh istrinya. Kenapa Teh? Nangis dia, rumah kebakaran kayak gitu. Nah istrinya lagi cerita, saya nggak jelas karena rame banget warga kan, simpang siur yang bantuin madamin atau apa. Datanglah Anwar, astagfirullahaladzim, istighfari, astagfirullahaladzim. Udah nelpon pemadam kebakaran segala macem. Di situ bantuin warga semua. Saya di situ agak salut juga Bang sama warga gitu kan. Waktu beliau almarhum meninggal, sepi banget gitu kan. Tapi ada musibah kayak gitu, warga bisa bantu gitu Bang. Nah itu selang berapa, nggak lama sih, setengah jam. Api ngegedein Bang. Bakaran tuh rumah tuh gede. Baru datang pemadam kebakaran, itu pun 1 mobil Bang. Udah pemadam kebakaran, coba dipadamin, sekitar 1,5 jam baru padam. Itu barang nggak ada yang nyisa. Kalau warungnya sih, warung grosirnya udah lama juga kan tutup, karena memang yang tadi saya ceritain udah baru apak gitu, jadi udah jarang ada yang beli ya Bang. Nah itu habis semuanya kebakaran. Di situ saya juga nenangin Teh Lita, istrinya Dodi almarhum ya, tenangin, maksudnya yang sabar gitu kan. Entah itu penyebabnya apa kebakaran, saya juga kurang tahu ya, karena memang saya nanya ke tetangga atau ke istrinya juga nggak tahu penyebabnya apaan gitu kan. Tiba-tiba ada api aja di dekat plafon rumahnya, tiba-tiba muncul api sama asap kayak gitu aja, sampai ya dilalap api habis semuanya. Rumahnya benar-benar habis semua? Habis, soalnya
Rumah Dodi itu yang belakangnya itu bambu. Model bambu, depannya baru tembok. Jadi dia tuh megahnya tuh di depan doang bang. Jadi di belakangnya tuh rumahnya udah serba bambu. Tadinya mungkin gayanya pengen klasik mungkin. Cuman habis bang. Jadi yang nyisa itu ruangan depan yang bener-bener tembok, plafon, sama ya rangkaian-rangkaian besi buat kenopi parkir mobil doang kayak gitu. Nah habis kayak gitu kejadian, udah ditenangin istrinya Dodi, pulanglah saya bang. Pulang, ngobrol sama istri. Istri saya nanya bang, kemana pulang telat? Tadi sih udah mau nyampe rumah. Belum juga buka pintu masih sepatu, nelpon. Rumah Dodi kebakaran. Kenapa nggak bilang, nggak nelpon mana? Namanya orang panik bang. Masa iya saya lagi keadaan bantuin madamin atau nelpon istri kan nggak enak juga bang ya. Satu capek kerja. Setelah udah, ya udah mandi dulu nanti ceritanya kata istri. Udah mandi, saya nggak enak bang. Mandi pakai air hangat. Di situ saya bang di kamar mandi merasa bau yang namanya bau anjirnya lebih pekat dari hari-hari biasa bang. Bau lebih pekat dari biasa-biasa. Astagfirullahaladzim, ini apaan sih bilang gitu kan. Udah saya cepet-cepet baru mandi, masuk kamar istirahat bang. Sampai azan subuh pagi-pagi bangun. Langsunglah kerja bang. Ketemulah Anwar. Anwar di situ mukanya udah kusem banget bang. Saya bilang, kenapa? Si Anwar ngomong gini ke saya, jangan dulu kerja, santai dulu aja. Saya mau ada yang saya omongin katanya gitu. Ini penting banget. Kenapa? Saya bilang gitu. Duduk dulu. Nanti kita start kerja jam 9 aja katanya. Kenapa? Saya bilang. Ya mungkin ini pengalaman saya sih katanya. Cuman mudah-mudahan nggak akan terus-terusan berlanjut kayak gini. Malam selepas Isya tuh saya zikir. Udah habis zikir itu saya nggak sebut tidur, nggak tidur juga sih Ri. Saya cuma duduk-duduk doang di kursi. Selentingan saya ngedengar kayak suara delman bang. Dia cerita ke saya kayak gimana sih kalau kuda sama kusirnya gitu depan rumah, sayup lagi lewat gitu terus Ri. Saya panik banget, lihat di kaca nggak ada siapa-siapa. Wah di situ saya terus-terusan istighfar, saya minta pertolongan gitu kan sama yang Maha Kuasa gitu kan. Mudah-mudahan ya Allah nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Terus aja kayak gitu sampai jam 2 subuh Ri. Wah di situ saya udah bener-bener ngerasa nggak enak banget di rumah. Rumah tuh serasa kayak redup banget, padahal terang semuanya itu lampu katanya gitu. Wah kesiksa banget malam saya ya Allah. Di situ saya udah berpikir gangguan apa ini gitu kan. Padahal saya udah kurang deket gimana kan ya. Saya sering 5 waktu nggak mau ketinggalan, zikir, selalu minta perlindungan, tapi tetap aja kayak gini Ri. Yaudah yang sabar saya bilang gitu ya. Saya nenangin dia tuh, sabar. Itu serem juga bang. Kalau misalkan amit-amit uzubillah min dzalik ya, kalau misalkan ya kealaman sama saya ya, di situ saya ngomong kayak gitu. Uzubillah min dzalik, kalau misalnya gimana saya bilang gitu. Serem banget pokoknya. Saya udah ngomong kayak gitu ke dia. Selang besoknya saya yang kejadian bang. Saat itu kan malam lah jam 9-an, saya lagi nonton TV bang. Situ ada kayak suara kaki kuda, mencengkekan kuda. Cuman nggak jelas gimana. Saya langsung ingat tuh kejadian Anwar tuh. Saya kan bilang ke Anwar, uzubillah min dzalik, jangan sampai kalamin sama saya gitu kan kejadian Anwar. Ternyata kalamin bang. Cuman nggak separah si Anwar sih. Kalau saya sih sebenarnya suaranya nggak terlalu yang dia ceritain gitu kan, jelas banget. Cuman suara kudanya kedengeran banget bang. Suara cekikan kudanya kedengeran banget. Cuman kalau suara delmannya si kretek itunya nggak terlalu kedengeran. Jadi suara kaki kuda sama suara kudanya yang kedengeran saya bang. Posisi itu di malam itu emang merinding juga bang. Merinding, suasananya ya dingin lah kayak gimana gitu. Posisi lagi nonton TV, ada kejadian kayak gitu gimana sih? Serem banget kan. Rasanya nggak enak banget lah bang. Takutnya kejadian apa-apa sama keluarga atau gimana kan. Itu padahal belum malam-malam banget sih jam 9. Cuman ya ngalaminnya cukup kayak enak lah bang. Ngerasa takut kejadian apa-apa sih bang sebenarnya saya. Saya terus berdoa, terus gimana, paksain saya tidur bang. Paksain saya tidur, besoknya
saya ketemu lagi tuh sama Anwar di tempat kerja. Cuman ketemunya sore bang. Dari pagi tuh sampai siang kita nggak ketemu. Karena posisinya saya di gudang belakang, setel panel, dianya di depan, standby untuk pengecekan air dan lain-lain. Ketemu lagi sore. Di situ lebih serem bang. Jadi Anwar itu posisinya udah nggak tahan, digangguin terus katanya di malam itu, udah bawanya apa. Dia ngajak saya katanya, yuk kita ke orang yang benar-benar saya percaya dulu di pondok yang dituakan. Ya udah ayo, kapan, saya juga udah capek katanya gitu. Waktu itu pukul berapa ya bang? Pulang kerja jam 7 lah, kita paksain pakai motor satu motor berdua kita ke Garut bang. Garutnya itu gak jauh dari pantai lah, Garut Selatan kalau nggak salah. Pokoknya ke pantai itu setengah jam katanya. Kita ke sana, kita ngobrol-ngobrol, ceritain. Disitulah saya kaget bang. Jadi selama gangguan dari pertama saya nengokin Dodi sama si Anwar itu, sebenarnya Dodinya sih udah nggak mau ngelakuin itu bang. Ternyata si jin yang ada di Dodinya itu katanya yang mau ngeganggu mental saya bang, sampai saya tuh stres, saya sakit dengan kelakuan saya sendiri yang ketakutan katanya gitu. Kenapa saya sama Anwar masih tertolong? Karena itu tadi bang, setiap saya diserang sama makhluk-makhluk yang kayak gitu, keadaan saya bersih setelah sholat, setelah berwudu. Alhamdulillah bang, saya kalau misalkan andaikan saat itu saya pulang kerja mandi, terus saya tinggalin sholat maghrib atau isya, saya tidur, nggak tahu jadinya kayak gimana bang. Alhamdulillahnya di situ posisinya saya ingat omongan si Anwar, jangan lupa sholat, jangan lupa wudu kalau belum tidur. Saya lakuin bang. Kalau misalkan andaikan itu nggak dilakuin, mungkin nggak tahu tuh akan terjadi kayak apa. Nyata si jin yang ada di Dodi itu sebenarnya marah. Marahnya apa? Ke satu, Dodi nggak mau numbalin anaknya, malah numbalin Anwar. Ternyata Anwar lebih kuat imannya, lebih kuat, lebih takwa. Dia selalu mengambil wudhu, itu tertolong sama itu bang. Jadi bagi pribadi saya ya, buat teman-teman juga, luar biasa lah. Kasarnya kita sebagai umat muslim setelah sholat mau tidur ambil air wudhu biar bersih bang. Kasarnya kita keadaan bersih, berwudhu, kita tidur, kalau kita terbangun tengah malam kita tahajud bang. Ini ngelindungi kita. Insya Allah mudah-mudahan aja bang. Tapi kerasa sama saya sampai saat ini ya mungkin Anwar juga mungkin sama saat ini, karena saya kan inspirasi dari beliau gitu. Setiap tidur saya ambil wudhu, setiap udah beres aktivitas apa saya ambil air wudhu, melindungi saya sambil saya berzikir. Alhamdulillah bang, kerasa sama saya terlindungi. Kata yang tertua itu, yang dituakan itu di pondok, andaikan Kang Hari sama Anwar lupa akan kewajiban, terus tidak kondisi bersih, mungkin nggak akan gini jadinya. Subhanallah. Di situ saya kaget banget bang. Itu benar-benar poin plus bagi saya. Ternyata pentingnya kita bang selalu berdoa, selalu ingat sama Allah, selalu jangan ninggalin sholat 5 waktu, terutama wudhu bang. Alhamdulillah di situ paling bang. Nah setelah itu tapi masih ngalamin kejadian horor. Setelah dibersihin sama yang tertua itu, alhamdulillah bang, mulai redup. Tapi masih ada suara-suara atau sentiknya, teman nggak terlalu parah. Di situ saya dimandiin, terus saya suruh ke sana lagi untuk mengaji bersama. Di ruqyah bang, saya bang situ. Di ruqyah, dibersihin semua sampai ada 3 kali balikan saya sama Anwar. Di situ udah mulai redup bang, udah mulai redup. Nah saya suruh bawa air sama Anwar. Kan itu yang bekas kebakaran tuh masih ada lokasinya, belum diberesin belum apa. Dibuangin ke situ airnya, dibuangin hanya ke situ. Dari situ agak aman sih, udah mulai nggak ada sampai sekarang. Alhamdulillah udah hilang bang gangguan-gangguan itu, alhamdulillah. Dan masih rezeki saya bang. Untuk keluarga Dodi sendiri kan itu sempat kebakaran ya, nah itu gimana? Jangan dijawab dulu lah, bakal ada jawabannya di closing.
Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Hari ya, dimana mungkin bagi sebagian kalian ada yang mikir emang zaman sekarang masih ada apa pesugihan, terus juga kok ceritanya seperti yang sering kita tonton di film, tapi ya itulah pengalaman yang dialami oleh Bang Hari ya. Nah Bang Hari, itu gimana ya Bang? Kan rumahnya Dodi itu kebakaran, terus keluarganya itu gimana? Apakah selamat? Kalau misalkan untuk anaknya itu selamat bang. Kalau istrinya cuman luka bakar aja. Cuman ada yang mengerikannya juga di situ bang. Di saat pas evakuasi istrinya sama anaknya itu bang. Istrinya pernah bilang. Dia pernah bilang, ternyata Dodi sebelum meninggal pernah ada satu kata yang disematkan ke istrinya. Tolong bawa anak saya melintasi lautan. Entah itu mau kemana. Mau itu Sumatera, Kalimantan atau apa, tolong kalau kamu ingin selamat, katanya gitu, biar harta pasti habis, nggak apa-apa itu akan pasti habis karena perjanjian saya aja yang diambil daripada anak saya gitu. Makanya saya kayaknya ini udah nggak kuat, tolong ikhlasin saya, katanya gitu. Saya juga kaget bang. Nah itu bang pesan terakhir Dodi, baru diceritain pas setelah kebakaran tuh ke istrinya. Nah istrinya tuh dievakuasi sama saudaranya, dipindahin bang ke itu daerah apa tuh, Riau kalau nggak salah bang. Daerah Riau itu kan lewat lautan tuh, nyebrang Bakahuni ke sana tuh ke Sumatera. Situ katanya. Karena memang pesan Dodi saya harus tinggal lewat dari laut katanya gitu. Kalau pengen selamat, kalau enggak ya alam ya apa yang terjadi. Cuman sementara ini sih kabarnya saya lihat di media sosial ya kayak Facebook gitu, ya alhamdulillah sih Teh Lita sama anaknya aman gitu. Di sana dia juga udah mulai buka usaha lagi, warung-warung kecil mungkin ya dengan secara halal sekarang mah gitu ya. Kayak gitu bang. Itu rumahnya yang kebakar berapa lantai? 2 bang. Cuman kalau yang lantai 2 itu gudang bang, gudang buat glosir dia yang tadi nggak laku itu. Lantai 2 gudang, kamar semua di bawah. Jadi harta si Dodi ini benar-benar habis? Habis, sampai kalau mobil tuh udah habis waktu zaman sakit katanya. Mobil udah dijual-jualin waktu zaman sakit, terus tanah udah dijual-jualin zaman sakit, perhiasan hilang. Dibawa kabur sama pembantu yang pernah kerja sama dia. Jadi dia selama sakit itu ngandelin sawah, tani yang gagal panen terus. Yang lain mah panen lancar katanya, cuman bagian sawah dia panennya gagal terus. Seperti itu bang. Bang Hari sempet tahu nggak? Jadi Dodi ini pakai pesugihan apa sih? Ada pengakuan dari si Dodinya sendiri nggak? Nggak, tapi dari istrinya bang. Istrinya mah kalau waktu cerita itu saya nanya emang apa yang dilakuin itu kan. Kita tahu pesugihan. Katanya bang ya halau alam ya. Saya juga nggak berani ngejamin benar apa enggak karena saya taunya dari istrinya. Katanya Pantai Selatan bang. Pantai Selatan yang pernah saya ceritain di cerita pertama bang. Yang Kok dia bisa gitu maksudnya? Akhirnya mutusin pakai pesugihan Pantai Selatan. ya mungkin karena tahu sendiri kan awalnya Dodi nggak kerja bang, ribut terus sama istrinya kan. Saya pernah ceritain di yang pertama itu ribut sama istrinya, mungkin dia kebutuhan anaknya juga ditekan sama istrinya. Ya apa ya bisa dibilang miris lah. Miris kan dulu istrinya kan asisten rumah tangga kan. Saya pernah ceritain di cerita pertama, asisten rumah tangga, gaji nggak seberapa, anak-anaknya sekolah. Ya Dodi ribut terus karena dia malas kerja kan. Ya mungkin itulah niat dia jadi gelap mata bang. Kalau misalkan dia taunya dari mana itu pesugihan, saya juga kurang tahu bang. Cuman istrinya ceritanya sampai situ. Sampai saat itu aja. Pesugihannya di Pantai Selatan katanya di daerah Sukabumi kalau nggak salah sih. Kalau tapi nggak tahu sebelah mana, saya nggak berani ngejamin benar atau nggak juga ceritanya karena memang dari Teh Lita sendiri, istrinya almarhum. Oke deh, thank you ya Bang Hari udah datang ke RJ5 dan bercerita lagi kisah yang luar biasa. Dimana ternyata masih panjang nih lanjutan dari kisah yang pertama ya selama 2 tahun ini. Terus juga tadi saya dengar untuk ayah dari
Mas Hari ini baru meninggal ya. Oh ya, kemarin tanggal 10 Oktober ayah saya baru meninggal. Mungkin teman-teman kita doakan ya agar almarhum dapat diterima di sisinya. Amin. Ya sekali lagi thank you Mas Hari ya udah datang. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.